Alhamdulillah. Ntar ya, Ustaz. Cek 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 becek Yo. becek becek. Suara aman, Ustaz? Aman. Suara saya ini nggak? Aman, aman. Bagus Apa? ya? Bagus nggak Bagus, suara bagus. saya? Waduh, harusnya saya jadi Waduh, penyanyi. mic. Bukan suaranya doang, mic-nya juga bagus. Ketolong sama mic sih. Ya, kita mulai aja, Ustaz ya. Diakhiri aja diakhiri. Oh, belum ya? Kita baru Belum. memulai. Iya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Talabul ilmi faridatun 'alal kulli muslimin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang Maha Pengasih tanpa pernah pilih kasih. Dialah Maha Bijaksana yang dimana kita menghirup udaranya ini dengan cuma-cuma. Dialah Maha Pengatur tanpa mengenal kata tidur. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang nanti insya Allah ditempatkan di surganya. Selawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, idola kita, suri tauladan kita, di mana beliau adalah seorang kakek yang paling baik terhadap cucu-cucunya, seorang ayah yang sangat hero terhadap anak-anaknya, seorang tetangga yang sangat luar biasa baik terhadap tetangga-tetangganya, dan seorang suami yang baik dan sangat romantis terhadap istri-istrinya. Dialah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang nantinya di bawah bendera beliau, Ar-Roya dan Aliwa, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. amin 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 Ya, amin. alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada Ustadz Rizky Awal. Mudah-mudahan dalam 1,5 jam mungkin ya ke depan koneksinya lancar. Biasanya kendalanya kalau live IG itu koneksi tersendat-sendat atau lain sebagainya, jadi kurang mantap gitu materinya. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ada Ustadz Rizky Awal. Beliau ini pembina di ITP DKI. Kita sapa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz Rizky Awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah ya. Kondisinya baik, sehat, Alhamdulillah. bugar ya dengan Alhamdulillah. apa lagi ya? Pokoknya sehat bugar lah pokoknya. Kelihatan Ustadz seger gitu loh. Kali ini Kalau kalau kita kalau akan segar kalau segar di pasar ikan. oh, Kalau seger segar di Pasar pasar Ikan. ikan. Hmm. Buah itu biasanya ya Ustadz ya. Ya alhamdulillah sesuai tema yang teman yang sudah di-share di beberapa media, bahwasanya hari ini kita akan menyikapi Valentine Day, di mana bulan ini adalah bulan di mana selalu berulang gitu loh, di mana masuk bulan Februari itu Valentine Day, di mana pemuda dan pemudi merayakannya dengan hal-hal yang bukan mungkin lagi, pasti yang negatif-negatif seperti itu. Mungkin nanti Ustadz Rizky Awal akan memaparkan bagaimana kita sebagai pemuda dan pemudi Muslim untuk menyikapi Valentine Day itu seperti apa sih. Mungkin teman-teman sebagian udah tahu kalau bahwa Valentine Day itu sendiri, mungkin ada yang sebenarnya itu dari Islamkah atau bukankah gitu loh. Terus bagaimana kita menyikapinya, mungkin di sekeliling kita itu, gini Ustadz, kita kan kayak terperangkap dalam suatu tempat gitu ya Ustadz, dikelilingi, kita keluar rumah aja udah pandangannya udah beda, apalagi ke media sosial yang dimana kita kayak dikepung untuk melihat hal-hal yang bukan mungkin, pasti haram untuk dilihat seperti itu Ustadz. Nanti Hmm. gimana Ustadz bakal menjelaskan materi hari ini untuk bagaimana menyikapi Valentine Day. Teman-teman yang nanti ada pertanyaan, monggo untuk bisa bertanya. Nanti kalau ada pertanyaan yang bisa saya tangkap di live IG, akan saya tanyakan ke Ustadz Rizky Awal untuk menjawabnya. Untuk Ustadz Rizky Awal, waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, syukurillah, syahadu la ilallah, dan syarika lahu, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam Rebo ya ini ya. Teman-teman semua mudah-mudahan aktivitasnya masih tetap bagus ya, masih tetap baik Amin. dengan banyak hal yang harus ujian kita di pandemi itu luar biasa ya teman-teman semuanya. Benar, Semua Ustaz. orang akan kerasa banget ya. Yang jomblo itu akan kerasa kejombloannya gitu ya. Itu paling merasa gitu. Nah, apalagi ketika orang identik Februari itu sebagai bulan kasih sayang ya, karena bertepatan dengan Valentine Days ya. Valentine Days sejarahnya itu banyak versi sejarahnya gitu, mau versi yang seperti apa. Sehingga ketika orang yang dia tidak ada keterkaitan dengan iman dan Islam, maka dia akan bingung ketika ngadepin Februari sendiri lagi kan gitu ya. Karena beranggapan bahwasanya ketika menyikap ini tanggal 9 ya, 10, 11, 12, 13, 14, 5 hari lagi nih ya. Dulu biasanya anak SMP, SMA ya itu SD juga, menyikapi Ustaz. SD. SD sekarang. SD, SMP, SMA itu biasa menyikap atau kuliahan atau ketika orang kerjaan menyikapi Valentine Days itu dengan cara biasanya sih di minimarket maupun di tempat-tempat tertentu itu banyak banyak menyediakan pakai coklat ya gitu ya. Ada yang lagi promo ya. Kalau saya sih ketika lagi promo ya saya syukuri saja ya karena beli coklatnya murah gitu ya. Merek-merek tertentu yang di luar Valentine Days itu mahal ya kita beli karena memang kita hobi makan coklat ya. Berdua sama istri enak lagi kan gitu teman-teman semuanya ya. Yang jomblo gimana Tat? Ya tinggal berbagi aja dengan yang lain gitu. Nah, menyikapi Valentine Days gitu tidak bisa kita serta-merta untuk melarang ya secara langsung karena stigma bahwasanya Valentine Days itu sebagai hari kasih sayang itu telah mempengaruhi pemikiran ya, anak-anak kaum muslimin ya, kaum muslimin hari ini sehingga kadangkala mereka akhirnya menganggap bahwa loh ini kan hari kasih sayang, it's no problem dong kalau kita memberikan coklat, kalau kita memberikan bunga, kalau kita memberikan apa gitu. Hadiah. Tapi hadiah gitu. Tapi menurut saya itu apa hubungan antara coklat dengan kasih sayang? Gitu. Apa hubungan antara bunga dengan kasih sayang? Kan gitu ya. Ya. Karena sesungguhnya tentu ini tidak lain kenapa orang pertama ketika Valentine Days itu datang itu sebenarnya arahnya adalah kepentingan bisnis teman-teman semuanya. Kepentingan bisnis yang membuat orang jor-joran. Ya, yang punya bisnis itu akan jor-joran untuk membuat marketnya akan laris manis. Gitu. Yeah. Nah, maka dia kasih promo sebanyak-banyaknya, dia khususkan tempatnya, ya. Coba perhatikan di minimarket ya, kalau yang terdekat itu kan dikhususkan sekarang, raknya rak coklat semua. Di bagian depan kalau kita masuk itu udah rak coklat semua. Ya, dari berbagai merek ya, ada Gold Queen, ada Platinum Queen ya kalau nggak bisa nyebut merek kan gitu ya, bermacam-macam rupa lah ya gitu. Ya ada Gold Queen, ada Platinum Queen dan segala macam. Nah, sesungguhnya Majelis Ulama ya teman-teman semua, Majelis Ulama Indonesia ya, Jawa Timur nih teman-teman, MUI Jawa Timur itu pernah mengeluarkan fatwa terkait dengan perayaan Valentine Days ya. Fatwa MUI nomor 3 tahun 2017 yang mengharamkan perayaan Hari Valentine setiap 17 Februari. Di dalam ini Majelis Ulama ya, Majelis Ulama Indonesia, bukan Majelis Ulama ITP, bukan. Ya.
Karena MUI kan biasanya belakangnya I, sama-sama I ya, Indonesia Tanpa Pacaran kan. Tapi ini Majelis Ulama Indonesia, ya. Terdapat 3 alasan yang melandasi larangan ini, teman-teman semuanya. Yang pertama adalah karena Valentine disenyalir bukan termasuk tradisi Islam, sehingga tidak perlu dirayakan. Memang tidak perlu dirayakan, gitu ya. Kedua, Valentine dianggap menjurus pada pergaulan bebas seperti hubungan badan di luar nikah, ya, atau hubungan intim. Ya, ketiga, tradisi Valentine berpotensi menimbulkan keburukan, teman-teman semuanya. Nah, ini realitasnya begitu ya. Gitu. Kenapa saya katakan realitasnya hari Valentine Days itu, kenapa kita harus jor-joran hanya di hari kasih sayang saja tanggal 14 Februari, Valentine Days? Seharusnya di dalam Islam setiap hari itu merupakan hari kasih sayang. Gitu ya, kasih. Itu yang kita hadirkan. Kalau tujuannya untuk mendekatkan antara muda dan mudi, maka di dalam Islam tidak dengan cara seperti ini. Ya, Islam punya ciri khusus dalam hal membuat muda-mudi itu jatuh cinta. Ya. Ya. Nah, sekarang kan apa yang dilandasi oleh MUI Jawa Timur itu tentu dilandasi kepada Quran dan Sunnah, ya. Karena tentu kita kan mengerti ya bahwasanya tasyabuh ya, dalam bahasa Arabnya itu tasyabuh. Tasyabuh itu mengikuti gaya atau lifestyle bangsa non muslim, ya. Kalau tidak mau dibilang kafir kan gitu. Oke, ya, di bangsa kafir mengikuti gaya orang kafir yang itu tidak ada rujukannya di dalam Islam, itu disebut dengan tasyabuh. Apalagi terkait dengan ibadah, ya. Ayat-ayatnya jelas, misalnya ayat dari Abu Hurairah, ya, bukan hadis dari Abu Hurairah, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya, kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasinya sebelum sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Lalu ada yang menanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah mereka itu seperti mengikuti seperti Persia dan Romawi, ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, selain mereka siapa lagi? Ya, apakah akan mengikuti orang-orang Nasara dan Majusi? Gitu ya. Nasara dan Yahudi. Nah, atau dari hadis yang lain, misalnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Sampai-sampai jika orang yang kalian ikuti itu masuk ke dalam dob, ya, dob itu lubang yang sempit, ya, pasti kalian pun akan mengikutinya, kata Nabi SAW. Ya, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani? Maka jawaban dari Rasulullah, lantas siapa lagi? Nah, ini banyak sekali dengan larangan itu, apalagi mantasabuh biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi SAW. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, ya, fahuwa minhum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik, teman-teman semuanya. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain dari Amir bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, laisa minna, katanya, bukan bagian dari umatku man tasabbah bi ghairina, yang menyerupai selain kami. Nah, maka teman-teman semuanya, please ya, udahlah ya, kalau yang sudah punya pacar, ya, saran saya tidak usah beli coklat, tidak usah. Apalagi yang jenis mahal-mahal, nggak usah dibelikan HP juga, nggak usah. Pulsa, data juga nggak usah. Tapi belikan dia, ya, seperangkat alat sholat, dikasihkan kepada orang tuanya, ya, di hari yang penuh kebahagiaan, di mana hari penuh kebahagiaan ini doa-doanya mustajab. Itu apa? Pernikahan, gitu. Walimah. Nah, bedanya kan, ya, bedanya orang pacaran sama yang menikah. Orang pacaran itu kan cuma komitmennya setengah-setengah. Ya.
Tapi ketika seseorang sudah menikah, komitmennya dimulai dengan kalimat akad. Ya, ya, dimulai dari kalimat akad karena punya tekad. Ya, tapi biasanya orang pacaran itu biasanya tidak berani berakad, cuma modal nekat doang. Gitu. Secara ringkasnya begitu dulu nih, supaya enjoyable, enak gitu, kita tanya jawab aja dah. Gitu. Oke, siap. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya seputar Valentine Day atau ya boleh di live IG, di chat ya. Nanti Di chat saya boleh? akan saya akan Atau bacakan. via bawah ini ya? Iya, Ya sama aja, via chat ya di bawah ini. ya, ya. Iya, bawah. Sebutnya via bawah gimana? Mungkin saya dulu ya, mungkin Ustadz yang bertanya sambil Ya, nunggu teman-teman silakan, ya. silakan. Ya, kan kita tahu bahwa Valentine ini bukan dari Islam yang tadi dibilang Ustadz Hmm, Sabuh kan. hmm, Apa namanya? hmm, Jangan sampai menyerupai Yahudi dan Nasrani tadi. Terus bagaimana hmm. sih konsep kasih sayang dalam Islam sendiri agar kita terhindar dari hal ini? Gitu. Jadi agar apa namanya terhindarlah dari hal-hal yang seperti ini yang mengatasnamakan kasih sayang sendiri. Ya, Konsep kasih sayang dalam Islam. ya kasih sayang di dalam Islam teman-teman semuanya ada sebuah kenikmatan yang kasih sayang itu sendiri ada sebuah kenikmatan yang dirasakan oleh manusia. Dia masuk dalam naluri, ya, gorizatun now, ya, naluri kasih sayang. Ya. Dengan adanya rasa kasih sayang itu teman-teman semuanya, maka tercipta rasa kepedulian, kedamaian, ya, keempatian, ya, bersamamu, ya, ku merasakan kepedulian kan gitu ya. Kayak nyanyi apa itu? Saya lupa ya itu. Ya. Kayaknya liriknya bukan itu juga deh Ustaz. Iya, ya ini kan saya gubah gitu. Nanti kan diminta royalti kalau nyanyinya pas kan gitu. Siap Ustaz. Ya. Ya. Tanpa adanya rasa kasih sayang, mungkin manusia ini teman-teman semuanya akan menjadi sangat individualistik, egois dan tidak memikirkan kepentingan orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan naluri kasih sayang itu. Nah, maka Islam sebagai agama yang sempurna ya, ternyata memiliki pandangan tentang kasih sayang. Pandangan tentang kasih sayang. Islam memahami bahwa teman-teman semuanya ya, manusia merupakan makhluk yang sempurna. Ya, dibekali dengan akal nih, ya, teman-teman kan bisa membedakan ya. Sebenarnya coba mana yang diantara saya sama moderator mana yang ganteng itu kan tahu membedakannya. Artinya apa? Ini dengan akal kan gitu, ya. Tapi Ya, dengan akal, nafsu dan segala perasaan yang ada di dalam kalbu kita. Ya. Nafsu itu penting juga. Gitu. Ya, teman-teman kalau pernah datang kan ke tempat prasmanan ya, ya. Kalau nggak, jangan ya. Di tempat prasmanan ya. Nah, kalau di prasmanan itu kan beragam makanan kan gitu. Nah, kalau menurut orang lain, ya, rendang itu enak, belum tentu menurut saya. Ya, saya akan memilih sesuatu yang menurut saya jangan rendang, karena di sana digunakan nafsu. Ya, menurut enaknya itu ya udahlah, jangan rendang. Saya maunya hotdog misalnya, atau saya maunya sosis, nah, gitu ya. Sosis so sweet. Misalnya begitu, itu kan pilihan ya. Kan ada merek ya, sosis so sweet itu ya, gitu. Nah, dan manusia itu diberikan itu. Tidak seperti malaikat teman-teman yang selalu taat kepada Allah, ya, dan tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah. Cuma manusia kita ini beruntung loh. Ini diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan mengutamakan dan terkadang pada akhirnya manusia itu lebih mengutamakan akal atau nafsunya dibandingkan perintah Allah. Maka Islam pun mengatur batas-batas itu teman-teman semuanya, ya, agar bentuk kasih sayang itu betul-betul suci, gitu ya. Ya, lebih dari kisah sucinya Cinta Fitri, ya. Itu sinetron jadul ya. Yang menjodohkan Tengku Wisnu sama Shiren Sungkar. Ya, Islam memandang kasih sayang teman semuanya
maka sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah semata-mata hanya untuk beribadah. Kan gitu ya. Ya, setiap manusia ya, ya, eh, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia dalam apa awalnya? Eh, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia gitu, kecuali untuk beribadah kepada Allah gitu. Ya. Nah, tentu kita harus menjalankan hal yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, misalnya ada salah satu konsepan di dalam Islam terkait dengan rasa sayang ini, ada misalnya diriwayatkan dari hadis riwayat Tirmizi bahwasanya Rasulullah SAW ya menyatakan barang siapa tidak menyayangi manusia, Allah tidak akan menyayanginya. Konsepannya begitu. Artinya apa? Ya makanya konsepan Ar-Rahman, Ar-Rahim itu luar biasa. Kalau kita bedah kalimat Bismillahirrahmanirrahim, itu artinya panjang kali lebar kali tinggi. Keberkahan dari Allah itu, rasa sayangnya Allah, Bismillahirrahman, kasih sayangnya Allah, ya, itu kepada seluruh makhluk. Ya. Nah, bentuk kasih sayangnya apa? Semuanya dibagi rata. Ya, tidak ada manusia di dunia ini yang hidupnya lebih dari 24 jam dalam sehari. Artinya apa? Keadilan terjadi. Ya. Bahkan, ya, kita bisa mengetahui bahwa Islam mengajarkan kita untuk menyayangi semua manusia di bumi. Tidak hanya dalam hadis itu saja, teman-teman semuanya, ya. Bahasanya dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya, Rasulullah pernah berkata, ya, bersabda, sekali-kali tidaklah kalian beriman sebelum kalian mengasihi, menyayangi saudaranya. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, semua kami ini maha pengasih. Semua kami ini orang yang saling mengasihi. Maka Rasulullah SAW bersabda kembali, kasih sayang itu tidak terbatas pada kasih sayang salah seorang di antara kalian kepada sahabatnya saja, terhadap mukmin, tetapi juga bersifat. Nah, maka teman-teman semuanya, ketika kita menjadikan Valentine itu hanya untuk pacaran saja, hanya untuk ini konsep yang salah, cuy, kan gitu ya. Kenapa yang jomblo-jomblo itu tidak menyalurkan kasih sayangnya kepada orang yang berhak untuk dikasih sayangi? Siapa itu? Orang tuanya. Ya, adiknya, kakaknya. Kan. Kenapa harus fokus ke dalam pacarnya? Gitu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ketaatan di sisi Allah itu akan membuat bangunan kokoh tinggi yang luar biasa kepada kaum mukmin. Ya. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi, konsep kasih sayang di dalam Islam, kalau memang ada rasa suka kepada lawan jenis, ya, maka solusinya itu, ya, di dalam satu riwayat itu tidak aku temukan, saya lupa Abu Bakar atau Umar atau pernyataan Rasulullah SAW, tidak aku ketemukan solusi di antara dua orang yang saling mencintai kecuali menikah. Nah, ini pasti ada yang ngeyel, Tat, saya masih muda, Tat, ya, belum lulus SMA, Tat, ya, tapi saya sudah rasa suka, ya tahanlah rasa suka itu, kan gitu, ya. Betapa banyak sih, ya, orang-orang zaman now itu karena pacaran akhirnya ribut di sosmed. Jadi ini kan ada selebgram ya yang mengumbar-umbar ya aib. Enggak, mengumbar-umbar aib mereka ketika waktu pacaran, yang sekarang saling bermusuhan. Ya. Iya. Ya, ini pemain Real Madrid dulu, ya. Gago. Gago. Iya, Real Madrid kan Gago ya. Pemain Real Madrid itu dulu namanya Gago ya. Gago sama ya itu ya, saya sebut inisialnya saja Laura lah gitu ya. Ini kan ya konsep yang begitu tuh nggak ada di dalam Islam. Ya. Yang ketika pacaran itu hanya kosong belaka soal keyakinan mereka terkait dengan
konsep untuk saling menyayangi. Itu cuma nafsu saja, ya. Bungkusnya nafsu sebenarnya. Ya itu sih. Siap, syukran Ustaz. Ini Ya, oke. ada pertanyaan dari Nurdiansyah. Ustadz, bagaimana dengan hati yang berubah-ubah terhadap wanita? Sampai ada rasa kagum, bagaimana menghindarinya agar saya tidak masuk ke dalam jurang itu? Soalnya kalau dilanjutkan akan bahaya. Betul. Jangan dilanjutkan. Itu udah tahu jawabannya. Nanya sendiri jawab sendiri ini ya. Jawabannya nggak ada kan. Nah, teman-teman semuanya gini. Kenapa sih teman-teman itu ada rasa suka, tapi nggak mau dinyatakan rasa suka itu karena tahu konsekuensinya. Kalau rasa suka disampaikan, ya, dia mau lewat jalur pacaran atau jalur pernikahan. Dia kan bingung itu, resikonya begitu. Kalau dia tahu ketika nih seorang cowok ngatakan saya suka sama kamu, misalnya sebut saja Pulana kan, saya itu sama ini menyukai kamu loh gitu, Pulana. Bagaimana pandangan Pulana terhadap saya kan gitu. Jawabannya akan membingungkan karena dia tahu konsepan pacaran itu nggak boleh. Oh. Terus tapi saya nikah belum sanggup lah. Terus gimana solusinya berpuasalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ya. Tapi saya udah puasa ya puasanya kalau misalnya Senin Kamis ditambah Ayyam Bid tengah-tengah bulan kan gitu ya. Kalau nggak kuat juga dengan Ayyam Bid gitu maka berpuasalah puasa Daud gitu. Kalau tidak kuat juga maka puasalah puasa mutlak. Saya juga sudah puasa mutlak juga 30 hari full saya puasa demi menjaga hati. Nah, kenapa bisa jadi demikian? Karena bisa jadi begini. Kita itu memanfaatkan peluang hidup kita. Ada waktu-waktu di dalam hidup kita yang kita manfaatkan untuk maksiatan. Gitu. Jadi wajar akhirnya memilih ke dalam jalan yang penuh dengan kemaksiatan. Gitu. Maka saran saya nih Nurdian dan teman-teman Co dan C gitu ya, CWK ya, CWK gitu, cowok-cowok atau cewek-cewek ya. Kalau nggak siap untuk jatuh cinta, maka dahulukan dulu untuk mencintai Allah dan Rasul. Ketika kita sudah siap mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita akan siap untuk mencintai makhluknya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, syukur Ustaz. Ya, ini dilanjutkan lagi Ustaz Nurdin tadi Ustaz. Saya mau lanjutkan ke jalan pernikahan biar berkah. Cuma masih belum yakin banget saya nikah bagaimana meyakinkannya. Nggak tahu nih bagaimana meyakinkan dirinya sendiri atau meyakinkan si akhwatnya nih. Ini teman-teman semuanya nih ya, yang selama ini ngomong bahasa biaya nikah mahal, biaya nikah itu nggak sanggup saya untuk biaya nikah karena biaya nikah ratusan juta. Nah, mumpung ini masih pada please lakukan sekarang. Karena sekarang itu kan kalau ngundang orang terlalu banyak ya akan kena protokol, kena denda undang-undang 50 juta loh. Ya. 50 juta rupiah atau dipenjara selama 1 tahun. Pilih mana? Nah, tapi saya itu masih banyak ujian. Manusia itu, yang namanya manusia pasti diuji. Misalnya, siapa? Antum saya enaknya manggil antum apa nih? Saya. Oh, Yudi nggak apa-apa, Ustaz. Oh, Mas Yudi. Oke. Misalnya begitu ya, Mas Yudi ya. Kan belum dikenalin ke teman-teman ITB ya. Mas Yudi misalnya. Mas Yudi mau nikah misalnya. Galau nih, galau. Wah. Inilah nanti
Nah, ujian saya masih punya adik, saya masih punya kakak yang belum menikah misalnya, ya, atau saya masih punya keluarga. Nah, orang yang siap menikah, dia siap untuk melalui banyak ujian lagi. Karena yang namanya manusia normal itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu nggak senantiasa kesengsaraan, tapi juga bisa jadi berupa kenikmatan. Tuh. Nah, jadi saran saya supaya nggak salah arah, dapat jodohnya juga yang soleha, maka gabunglah ke komunitas Indonesia tanpa pacaran. Tat, katanya anak ITP jelek-jelek, Tat. Lah ini Yudi ganteng loh, Masya Allah. Amin. Karena Makanya karena karena kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala ya diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk makhluk. ya, syukran Ustaz. Buat Mas Nurdiansyah mungkin terjawab ya. Tadi pertanyaannya daripada bingung, tadi yang udah dijelaskan oleh Ustadz, nggak ada yang perlu ditakutin bahwasanya kita setelah pun ujian itu pun tetap ada. Cuma kan bedanya kita melanjutkan ujian itu sendiri atau bersama pasangan seperti itu Ustadz ya. Mungkin Betul, kalau betul. sama pasangan kan agak lebih ringan, ada sedikit bahagianya atau lain sebagainya. Jadi lanjutkan gitu. Mungkin teman-teman yang baru bergabung boleh bertanya di live chat, nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Mungkin saya dulu Ustaz, ingin bertanya Ustaz. Kan setiap kejadian, kedengaran ya Ustaz ya? Ya, kedengaran. Setiap kejadian kan ada yang pernah bilang sama saya kejadian itu kejadian yang berulang-ulang gitu Ustaz. Jadi di zamannya Nabi akan terulang pada zamannya hari ini juga gitu Ustaz. Nah, Betul, betul. pertanyaannya, zaman Nabi kah ada hal seperti ini kah? Zaman hari Valentine Day namun ada versi yang lain? Masyarakat jahiliyahnya melakukan seperti apa atau seperti apa gitu Ustaz di zamannya Nabi. Ya. Jadi kan jadi begini. Sebelum Islam datang, ya, kehormatan perempuan itu menjadi warga negara kelas 2. Ya. Ya, kehormatan perempuan itu jadi warga negara kelas 2. Banyak sejarah-sejarah itu mencampakkan hakikatnya kepada perempuan. Perempuan itu dijadikan barang sitaan, dijadikan sebagai jaminan, ya, bahkan diundi, gitu. Makanya di dalam satu riwayat tentang Valentine Days itu, ya, dulu Romawi kuno itu ada satu hari, ya, untuk memperingati hari Lupercalia ya. Lupercalia itu dewa Amor lah ya, dewa cinta, dewa kesuburan. Ya, Lupercalia itu dewa kesuburan bangsa Romawi. Nah, untuk menghormati itu, jadi dulu dirayakan dengan cara, ya, beberapa orang laki-laki itu akan mengundi, ya, yang perempuan yang dijadikan undian itu, maka nanti laki-laki itu boleh menggunakan perempuan ini dalam jangka waktu beberapa waktu lamanya, bisa sehari, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Ya, begitu tuh. Ya, ketika di zaman Islam tuh saking tidak berharganya posisi perempuan. Di zaman sebelum Islam ya, zaman sebelum Islam itu saking tidak berharganya posisi perempuan. Ya, Lupercalia ya, perayaan Lupercalia. Nah, kemudian pada akhirnya juga ada yang ceritanya juga ada seorang pastor ya, pendeta namanya Valentino, Santo Valentino, yang itu setiap tanggal tertentu, ya, setiap hari tertentu, Santo Valentino itu akan memberikan bunga, ya, sebagai bentuk kasih sayangnya, sebagai bentuk kecintaannya, ya. Tapi apa yang terjadi? Santo Valentino itu meninggal dunia. Maka untuk mengenang itu, ya, maka dijadikan sebagai hari kasih sayang. Tapi kan nggak ada hubungannya yang dengan sekarang itu kasih sayang itu ya antara ikhwan dengan antara beda jenis gitu ya. Sama jenis juga melakukan juga ya.
Homo juga sama homo, lesbi sama lesbi juga sekarang juga kan gitu. Ya, Masya Allah ya. Saling mengatakan cinta ya. Sebenarnya menyatakan cinta kepada sesama sahabat kita ya, itu sunnah. Anak hubbillah, saya mencintaimu karena Allah, itu sunnah. Karena Nabi melakukan itu dengan para sahabat. Tapi jangan ngomong homreng gitu. Nah, ya, Nabi mengatakan saya mencintaimu karena Allah. Itu bentuk rasa cinta. Ya. Nih, sohib loh, sohib yang membuat mereka tuh erat ikatannya, kuat gitu. Nah, kalau kita misalnya saya ngomong nih sekarang ke Yuda, saya sangat menyayangimu. Oh, Yudi, lupa. Yudi, ya nama orang saya bawa Yudi, saya sangat menyayangimu kan gitu. Ana ubillah gitu. Saya mencintaimu karena Allah. Ya. Nah, ini kalau netijah gitu ya akan ngomong, "Wih, ternyata Ustadz Rizky homreng gitu ya. Pantas saja ngomong lope-lope." Lo padahal itu bentuk rasa kecintaan. Cinta dalam arti kata ini sahib saya loh. Apa yang terjadi kepada Yudi, apa yang Yudi derita, itu adalah menjadi bagian dari penderitaan saya. Konsep kasih sayang di dalam Islam itu begitu. Ada satu jalur, ada satu hadis, bila ada bagian kaum muslimin yang lain merasa sakit, maka sesungguhnya kaum muslimin itu merasa sakit. Misalnya apa yang terjadi dengan muslim di Palestina, muslim di Rohingya, muslim di Xinjiang, ya. Itu tuh seperti bagian tubuh kita. Coba kalau teman-teman, kalau yang teman-teman nih dicubit bagian tangan, ya, cet gitu. Teriak nggak? Teriaknya mata atau mulut? Mulut. Ya. Bisa jawabannya pendek, bisa jawabannya singkat. Kurang ajar, nah, gitu kan? Biasanya begitu ya. Tipikalnya kan begitu. Nah, begitulah bentuk rasa cinta di dalam Islam. Gitu. Rasa kasih sayang di dalam Islam. Nah, tapi ketika zaman kapitalisme ini raksimali itu berada, ya, cinta itu, wanita itu dijadikan sebagai ladang bisnis. Bahkan cintanya sendiri sebagai ladang bisnis. Ya, itu Yudi. Ini benar ya namanya Yudi kan ya, bukan Yuda kan? Ya, alhamdulillah hampir 1 jam namanya udah ganti ya Ustaz di sini. Baru 1 jam namanya udah ganti. Masya Allah, ada Bu Neneng Saribanon nih ya, Masya Allah ya. Bu Neneng ini ketika saya pergi ke Hong Kong nih ya, Bu Neneng ini salah satu peneman kita di perjalanan ya, yang nunjukin tempat-tempat ya, yang ngasih tahu ya, dan menjadi penghubung kita dengan komunitas-komunitas muslimah di sana. Gitu. Masya Allah. Hong Kong ikut kecil ya. Gitu. Keren Ustaz. Mungkin teman-teman sekali lagi yang mau bertanya boleh di live chat. Nanti Ustadz Rizky Awal akan menjawab pertanyaannya. Tadi sudah dijawab ya bahwasanya Valentine Day itu sendiri bukan dari Islam, bahwasanya kita tidak boleh mengikuti tasabuh, mengikuti Nasrani dan Yahudi tadi. Di Islam sendiri sudah dijelaskan tadi oleh Ustadz Rizky Awal bahwa konsep kasih sayangnya itu sudah jelas jalurnya, tinggal kita mengikutinya secara Islam atau tidak, itu pilihan kita. Ini Ustadz, ini kan tidak jauh dari peran orang tua ya Ustadz. Ya. Dari betul. Pergaulan bebas, narkoba atau lain sebagainya. Bagaimana sih Ustadz buat mungkin para orang tua di rumah biar bisa menjaga pergaulan, karena sekarang tuh jangankan di media sosial mungkin Ustadz, di TV-TV aja kita sudah lihat bahwasanya kebanyakan itu yang saya lihat mungkin udah banyak, bahkan mungkin tidak ada manfaatnya, bahkan mudaratnya lebih banyak, tentang orang yang suka yang dulu kan itu anak jajanan gitu ya. Jadi
kerjanya sekolah ribut ntar diculik, sekolah ntar ribut diculik, konsepnya gitu-gitu aja sampai nanti nikah terus diculik lagi, ya gitu-gitu aja gitu loh. Mungkin dari para orang tua bisa mendidik seperti apa sih konsep dalam Islam agar anaknya sendiri itu bisa terjaga entah dari pandangan dari ke TV-nya atau dari media sosialnya, konsepnya seperti apa Ustaz? Kepada Ustaz. Ya pertama konsep ketika seseorang sudah siap untuk jatuh cinta itu tidak ada cara lain dengan cara menikah. Solusinya begitu, dengan menikah teman-teman semuanya. Tapi saya belum kenal Tat. Nah ini nih ya, makanya di dalam Islam tuh nggak langsung seperti beri kucing dalam karung. Ada yang namanya nazor, ta'aruf. Nah, ya ta'aruf, nazor, saling kenal mengenal dulu, ya. Tapi nggak seperti orang pacaran, dua-duaan diajak jalan, ya terus manggil-manggilan, ya. Beb, ya. Nanti kita ke bioskop ya beb. Iya yang ini nggak boleh, harus tetap dalam koridor syariah. Dipertemukan dalam urusan untuk ta'aruf, saling mengenal. Kalau sudah yakin, oke lanjut ke tahapan khidbah. Khidbah itu biasanya orang menyebut melamar, ya khidbah. Nah, ketika seseorang sudah dalam tahapan khidbah, perempuan dalam tahapan khidbah itu tidak boleh ada khidbah di atas khidbah bagi perempuan. Artinya perempuan hanya boleh menerima satu khidbah saja. Nah, kemudian diaturlah waktu kapan hendak melakukan pernikahan. Ya, kapan hendak dilakukan pernikahan, ya itu berembuk di antara keluarga-keluarga berembuk atau di antara calon pasangan ini berembuk menentukan tanggal pernikahan, ya. Misalnya kalau sekarang 2021 bisalah mengadakan pernikahan di tanggal 29 Februari ya gitu. Kayaknya nggak ada deh Ustaz. Oh, nggak ada. Ya sih, sebelumnya kayaknya nggak ada. Ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, peran orang tua itu sangat penting dalam membangun bagaimana anaknya tumbuh dan kembang terkait mencintai Islam. Kehidupan di dalam rumah itu sangat penting gitu ya untuk membimbing anak dalam membangun kehidupan Islam. Ya, mensekolahkan anak pada lingkungan yang Islami itu penting. Ya, berteman dengan lingkungan yang Islam juga penting. Bahkan terkait dengan tontonan dan tuntunan itu juga harus diperhatikan. Karena anak zaman now kan luar biasa. Ya. Wah, aktivitasnya Masya Allah teman-teman semuanya. Ya, kalau zamannya saya itu ya masih disibukkan dengan aktivitas kebanyakan offline. Ya. Kalau sekarang banyak disibukkan dengan aktivitas kebanyakan online. Ya. Kalau dulu, kalau anak-anak zaman now, zaman sekarang itu zaman dulu ya kalau sore itu waktunya main bola di lapangan gitu ya. Kalau sekarang ya main bola ya, tapi satu lawan satu ya, antar HP gitu gitu ya, antar HP. Kalau dulu harus bentuk-bentuk real datang ya, aktivitasnya banyak ke aktivitas offline. Kalau sekarang ujiannya banyak ke arah ujian online gitu. Ya, ini kalau terkait parenting nanti akan ada sesi yang lebih khusus lagi ya, yang bisa kita bedah bersama bagaimana sih sebenarnya peradaban Islam ya membangun pendidikan, membangun anak-anak itu ya, menciptakan anak-anak, menghadirkan anak-anak ya, orang-orang yang taat, yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, Ustaz. Nih Bu Neneng bertanya, Ustaz. Berapa lama seharusnya ta'aruf, Ustaz? Sebenarnya dalam ukuran syariah, Bu, itu tidak ada jangkauan namanya. Tapi kata Nabi, ya lebih cepat lebih baik dalam urusan pernikahan. Ya misalnya Abdurrahman bin Auf itu paginya bertemu dengan calonnya, malamnya menikah. Itu ada Abdurrahman bin Auf ya. Atau kisah-kisah yang lain itu ya bisa dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, tergantung dari seberapa besar masalah yang dibangun. Gitu. Kalau ta'aruf itu kan sebenarnya gini, tukeran CV dulu, kalau sama-sama cocok, nazor.
Oke, ketika nazar itu kurang pertanyaannya, silakan nazar kembali atau saling ajukan pertanyaan. Nah, itu jangan lama-lama. Kalau paling lama seminggu 2 minggu untuk bisa memberikan jawaban. Agar apa? Merasa tidak di PHP-in, tidak digundah gulanain. Kan cowok sama cewek zamannya itu mudah sekali untuk PHP. Gitu. Ya, dikit-dikit galau ya. Mau makan bubur ayam, galau dulu. Nunggu jawaban, kok belum balas-balas. Ya, ketika baru ditunggu-tunggu ternyata buburnya sudah dingin. Pesan lagi ke mangnya, mang beli bubur lagi mang. Yang satu gimana? Udah dingin gitu. Lihat lagi belum datang lagi, kan kasihan. Kegalauan itu muncul, gitu. Lahir. Padahal di dalam Islam itu konsep ta'aruf itu tidak menggalaukan, ya. Dan jangan sampai dalam konsep ta'aruf saja, dalam ta'aruf itu jangan sampai dihadirkan dulu perasaan hati dulu. Hati nomor sekian. Yang harus dihadirkan adalah saya ingin menikah karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Syukran Ustaz. Gitu. Bu Nenek. Dari jarak ketika sudah yakin khidbah antara proses khidbah sama pernikahan, ya, itu waktunya bisa cepat, bisa lambat. Tergantung kita mau konsep pernikahannya seperti apa. Kalau teman-teman, ya, sekarang nih di zaman now, di era pandemi sekarang, ya cukup ke KUA aja dah. Kalau KUA gratis loh, ya, dengan protokol kesehatan gratis, ya. Atau ngundang ini ya, ngundang dari KUA-nya, ya cuma bayar 600.000 gitu. Nggak usah ngundang keluarga besar yang terlalu banyak, 1.000 orang, ya cukup dengan keluarga yang terdekat, ya bisa ngundang lah. Kalau yang tadi kita undang 1.000 orang, ya kita sedikit lah ya, undang 999 orang, misalnya begitu, ya. Tetap aja banyak ya. Ya, ngundang dari sesuai dengan ketentuan, gitu. Ya, sampai dianjurkan oleh Nabi kan seenggaknya memotong kambing ya Ustaz, kalau nggak salah Ustaz ya. Ya. Untuk meramai. Itu gara-gara hadis itu turun, ya, hadis itu turun karena Nabi SAW itu kan saya ngomong tadi, Abdurrahman bin Auf itu dikenalkan dengan calonnya pagi hari, malamnya menikah. Ya, akadnya malamnya, maghrib. Ketika Isya bertemu dengan Nabi itu agak aneh. Kok bau wangi gitu, Bu. Ya, tumben-tumbenan si Abdurrahman bin Auf itu wanginya nggak ketulungan gitu. Berbeda. Meskipun berbeda. Maka kata Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf, ya, adakanlah pernikahan, adakan walimatul urs, meskipun dengan hanya memotong seekor kambing. Saya nggak bisa motong seekor kambing. Ya, harga kambing sekarang 2 jutaan, 3 jutaan, saya mampunya segini, ya udah motong ayam dah, apa-apa dah. Gitu. Motong ayam nggak mampu Ustaz ya. Beli matang. Beli matang, nah gitu. Ya, kalau nggak mampu juga, ya udah akad nikah saja. Ya, akad nikah sekarang kan ada yang unik-unik ya, dengan segelas air putih, dengan sepasang sendal jepit, ya. Ikan cupang tadi, juga. Ikan cupang, ya, masya Allah, unik-unik sekarang. Ya. Mau diapain ya. Itu cupang? Ya, saya belum menemukan dengan pot dengan bunga janda bolong misalnya. Dengan tanaman janda bolong. Ya lagi naik daun gitu teman-teman semuanya. Ya, keren Ustaz. Balik lagi ke Valentine Ustaz. Kan yang banyak dirugikan kan akhwat atau wanita-wanita, di mana Ustaz bahwasanya yang meninggalkan bekas itu sendiri kan akhwat yang merasa malu atau nanti keguguran aborsi menggugur. Sebenarnya banyak yang dirugikan oleh si wanita itu sendiri ya Ustaz. Al-Quran dan Sunnah itu sudah menjelaskan bahwa hal ini sebaiknya dihindari. Namun banyak lagi terus hal-hal itu kayaknya nggak habis-habis bermunculan Ustaz. Mungkin dari Ustaz bisa memberikan beberapa poin atau nasihat kepada wanita-wanita di sana agar bisa menjaga dirinya hingga sampai nanti menjadi halal, pasangannya halal Ustaz. Kepada Ustaz. Ya. Pertama, jangan percaya dengan pacar atau orang yang mengaku sayang dengan kita. Dia akan bertanggung jawab terhadap kita. Ya. Nonsen bagi saya. Ya.
uh, disebut tanggung jawab. Kalau mau tanggung jawab dulu, baru melakukan. Ya, jangan melakukan dulu, baru tanggung jawab. Salah konsepnya. Ya, tanggung jawab dulu, baru melakukan, teman-teman. Itu ya, yang cewek-cewek please deh, gitu ya. Ya, segelnya jangan dibuka kecuali untuk yang halal nanti. Gitu. Ya. Nanti kalau nggak begitu katanya dia akan beralih ke lain hati. Nah, cowok yang ngancem-ngancem begitu letoy gitu ya. Kan gitu Dia ya. nggak pede. Gitu. Ya. Cowok kok ngancem, cowok itu sifatnya melindungi bukan mengancam. Cie gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ya, perbanyak deh terkait dengan mengkaji keilmuan tentang Islam. Masya Allah teman-teman semuanya. Karena kita itu, bukan, teman-teman muslimah itu akan menjadi madrasah solihah pertama ya bagi anak-anak, yang mendidik anak-anak. Ya, bagi ikhwan wal akhwat fillah ya rahimahullah, ya, sebisa mungkin kalaupun anak-anak kita itu nanti diajarkan ke tempat-tempat pengajian, tapi bagian Al-Fatihahnya kita yang ajarkan. Karena bagian Al-Fatihah itu bagian dari amal jariah orang tuanya. Kenapa? Al-Fatihah itu bagi anak yang bertakwa pasti ya dipakai oleh orang tua zaman setiap anak-anak itu. Kenapa saya sarankan ketika nanti berumah tangga mengajarkan Al-Fatihah terlebih, kita lah mengajarkan Al-Fatihah kepada mereka, mengenalkan Al-Fatihah kepada mereka, karena itu bagian dari amal jariah. Karena Al-Fatihah itu pasti dipakai dalam setiap sholat. Ya. Boleh nggak Tat? Kalau ngajarin kulhu aja Tat? Boleh. Tapi belum tentu akan dipakai dalam setiap sholat. Tapi kalau Al-Fatihah itu pasti dipakai dalam setiap sholat. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah mulailah untuk mengenal dengan Islam. Ya, mulailah untuk bisa senang dengan mengkaji Islam. Gitu. Ini kayaknya bentar lagi bakal habis nih. Biasanya hitungannya sejam. Biasanya sejam nih. Biasanya Instagram akan habis, mati sendiri, ya. Nanti kita sambung lagi, gitu. Biasanya begitu ya, Instagram. Yeah. Kalau sudah sampai 1 jam ya. Tapi mudah-mudahan ini belum ya. Belum. Mudah-mudahan sih nggak sih, Tat. Ya, jadi sampai yang pernah dengar saya sebuah hadis atau apa gitu, Ustaz. Gampang untuk merusak negara atau ya suatu negara itu dirusak dari dari kaum wanitanya ya, Ustaz ya. Jadi akhwat-akhwat atau wanita-wanita antum atau anti-anti kalian tuh sudah diagungkan setelah kalian dijatuhkan dulu, masa kalian mau dijatuhkan kembali? Kan kayaknya berpikirnya terlalu keduniawian atau terlalu rendah ya, Ustaz ya. Jadi untuk akhwat dan wanita untuk berhati-hati dalam era digital seperti ini. Terus pertanyaan dari Inai 85. Kadang di lingkungan kantor suka bagi-bagi coklat, itu gimana, Ustaz? Apa? Kadang di lingkungan kantor suka bagi-bagi coklat. Oh, BLT mungkin, Ustaz, apa gimana nih? Coklat sama sembako kali ya? Oh, enggak. Ya kalau orang ngasih yang terima. Sebatas itu hadiah ya, Ustaz? Iya, itu sebatas hadiah, terima aja. Kalau nggak mau, yaudah kirim ke alamat saya dah. Saya insya Allah menerima dah. Ya, kirim gitu, nanti ke alamatnya sini. Terima coklat, silakan. Bagi yang sudah terlanjur beli coklat, nggak bingung ngasih ke siapa, ngasih ke saya dah. Ya, insya Allah saya terima coklatnya. Ya. Lagi. Gitu. Mereknya ini nggak apa-apa. Ya, asal double atau triple. Ya. Jadi nggak apa-apa, Ustaz ya, selagi itu masih hadiah, pemberian apa, tapi dibalik lagi misalnya itu ada maksud tertentu, nggak boleh, Ustaz. Baiknya kita hindari. Itu misalnya karena maksud tertentu itu misalnya seorang
gitu Ustaz bagi-bagi coklat pas Valentine gitu Ustaz bagi-bagi coklat. Ya kalau dimaknai bahwasanya coklat itu pemberian hadiah ya udah gitu. Ya Mbak Ina ya, kalau pemberian hadiah nggak apa-apa. Tapi kalau ini bentuk rasa cinta, rasa ini ya dalam artian Mbak ini nanti buat pacarnya, nah itu jangan gitu ya. Iya. Ya. Atau Ataupun misalnya keburu dibagi gimana ya udah daripada nanti menimbulkan kemudaratan yang lain, antum terima aja semuanya gitu. Dampingin, Mbak, mau saya bantuin Mbak bagi-bagi coklatnya Mbak. Oh boleh Mas, boleh. Nah, bawa tuh coklat ya ke mana? Ya ke panti asuhan, ya ke panti yatim, ya. Boleh juga ke alamat saya lagi, nanti saya bagi-bagi dah gitu ya. Ke Yudi juga mungkin mau ya dia. boleh Ustaz, kalau dikasih mas saya nggak nolak. Iya makanya saya nggak nolak kalau dikasih kan gitu. Ya. Mau merek Mungkin yang gimana? Mungkin maksud Mbak Ina gini mungkin Ustaz. Di suasana kantor ada sebuah tradisi yang dimana setiap Valentine Day itu diberikan coklat. Nah, ketika kita menerimanya, itu termasuk kita ikut merayakannya atau seharusnya kita menolak akan pemberian itu sendiri Ustaz. Kan sebenarnya bisa dibagi setelah tanggal 14 itu sendiri sebenarnya kan Ustaz. Ya, Atau ya bisa. Kalau memang nggak bisa ditolak karena itu bentuknya kewajiban dari kantor, karena bentuknya terpaksa ya, maka itu diperbolehkan. Terpaksa. Kecuali dari awal sebelum tanggal 14 kita sudah ngomong. Ya, besok saya nggak usah dikasih coklat ya teman-teman semuanya gitu. Kalau mau dikasih coklat setelah tanggal 14 saja, itu bisa. Supaya apa? Tidak menyakiti hati. Karena Islam itu kan dakwahnya dengan hikmah, bukan dengan hikmah itu dengan cara-cara yang elegan. Ya, saya lupa gimana ya udah nggak usah masuk dulu hari itu. Antum buat schedule yang begitu padat. Afwan ya, saya mau rapid test dulu. Kan nggak boleh bohong. Ya udah rapid test aja. Rapid test cuma berapa puluh ribu lah gitu ya. Kan nggak berbohong kan gitu. Atau izin saya mau ada jadwal sakit besok gitu kan bisa aja Ustaz ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Di dalam Islam itu kan harus jujur ya. Besok saya ada jadwal swab antigen, ya udah. Atau besok saya mau ke rumah sakit, mau ngapain? Ya mau ini ya ada sesuatu hal lah gitu ya. Ngomong begitu, wah ke rumah sakit ya, iya nih. Ya kita harus ke rumah sakit. Ya sudah sampai rumah sakit balik gitu. Karena untuk menghilangkan kebohongan itu. Gitu. Siap Ustaz. Jadi terima walaupun keadaan terpaksa tadi Ustaz ya. Tidak masuk ke dalam ikut merayakan berarti Ustaz ya? Iya, ya tidak usah ikut merayakan apa gitu, mau ikut nyanyi ya. Ya kalau dikasih ditaruh ya udah diamin aja gitu. Ya. Itu teknik yang paling mudah untuk bisa dilakukan teman-teman semuanya gitu. Siap. Mungkin mudah-mudahan Mbak Ina ya Mbak Ina 85 mudah-mudahan mampu terjawab ya. Mungkin teman-teman yang baru bergabung bisa bertanya di live chat. Nanti akan saya bacakan untuk bertanya ke Ustadz Rizky Awal. Alhamdulillah lancar ya Ustadz sinyal, jadi kita ngobrolnya lebih leluasa enak. Sampai jam 1 malam juga sih ya, Bre. Pecah ini HP lama-lama nanti. Mungkin Ustadz ada beberapa masukan untuk tadi kan ikhwannya mungkin akhwatnya mungkin sekarang ikhwannya beberapa nasihat Ustadz buat agar kita saling bisa menjaga, bisa saling bagaimana mengatur waktu supaya terhindar dari hal itu, bukan hanya di hari Valentine Day aja, mungkin hari-hari biasa. Kan zamannya Nabi aja, para sahabat yang sudah dijamin masuk surga aja, dia itu menulis jadwal kesehariannya untuk berbuat kebaikan. Untuk mungkin
bisa memberikan nasihat-nasihat kepada ikhwan-ikhwan di rumah supaya bisa menjadikan pemuda yang diharapkan oleh Islam agar terhindar dari perayaan Valentine Day itu sendiri, Ustaz. Apa dari Ustaz? Ya. Jadi teman-teman, ini biasanya kalau cowok itu ya, itu susah untuk melupakan ya. Ya, Maka benar. Katakan itu. ya kalau tingkat iya kan begitu ya. Kalau cowok itu sudah pernah jatuh cinta, dia akan susah untuk melupakan ya. Untuk bisa jadi hari pertama dia bisa cepat melupakan ya, cepat menganggap itu ini, tapi dia nggak akan sukar untuk move on. Nah, yang saya sarankan bagi teman-teman adalah ya, belajar mencintai itu perlu waktu teman-teman, dan belajar melupakan juga perlu waktu. Nah, ketika kita salah dalam mencintai seseorang, maka kita harus bersiap untuk belajar melupakan seseorang yang belum tentu halal bagi kita. Maka ingat juga bagi ikhwan itu, ya, laki-laki itu lemahnya di mata. Ya. Maka yang menarik bagi mata teman-teman semuanya belum tentu menyenangkan bagi jiwa. Tapi sesuatu yang menyenangkan ya, jiwa dengan Islam itu akan menarik urusan mata. Nah, ini penting teman-teman ikhwan semuanya, ya. Dan ketika hari ini kita memutuskan untuk tidak lanjut dengan pacar kita, maka teman-teman ya, satu saat nanti ya, teman-teman akan bersyukur telah mengambil keputusan yang tepat ya, dengan ketaatan kita. So, ya, bisa jadi begitu. Aduh, Masya Allah ya, alhamdulillah saya ini 1 tahun nih saya dulu putus sama pacar saya nih. Masya Allah ya, kalau nggak putus saya nggak mungkin ikut Indonesia tanpa pacar. Ustaz. Gitu. Pertanyaan dari saya. Balik lagi ke Valentine Day tadi, Ustaz. Kan kita bicara hari ini tadi barusan dari awal adalah Valentine Day yang dirayakan oleh teman-teman yang belum menikah, Ustaz, yang sudah yang belum menikah, yang masih berstatus pacaran itu sendiri. Nah, bagaimana yang sudah menikah gitu merayakan Valentine Day itu gimana sih, Ustaz? Boleh atau tidak, Ustaz? Ya, aduh kan ngapain merayakan Valentine Day waktu nih apa yang sudah nikah? Namun tiap hari itu justru harus romantismenya dimunculkan. Ya, Islam itu luar biasa loh. Ya, sesuatu yang haram itu bisa jadi dihalalkan dalam urusan rumah tangga. Misalnya begini ya, berbohong itu kan nggak boleh. Ya. Tapi dalam hal mendamaikan, menaikkan derajat kesakinahan, mawadahan, dan mawaddah warahmah ya, dalam urusan rumah tangga, berbohong itu bisa. Misalnya begini, ya, ternyata istri kita masakannya asin. Asin. Ya. Jangan langsung ngomong kan ini istri pengen saya cepat-cepat mati nih kayaknya ya. Ini nonton sinetron apa sih? Jangan. Ya, dengan kata-kata yang bagus ya. Masya Allah ya. Di situ baru mulai belajar masak ya, segini aja sudah nikmat. Besok insya Allah aku akan menemani untuk dalam masak. Ya, insya Allah ya, nanti jadi bagaimana rasa itu lebih pas dan mantap lagi. Masya Allah. Ya. Nah, di dalam Islam kan gitu. Ketaatan itu akan munculkan rona-rona kebahagiaan yang lain. Ya, tadinya ya tumpah garam 1 sendok ke dalam mangkok, ya, itu tadinya rasa khawatir dan cemas akan menyertai, tapi akhirnya diiringi dengan berubahlah rasa cinta dan ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, syukran Ustaz. Alhamdulillah kita sudah hampir 1 jam berjalan. Mungkin teman-teman yang baru bergabung atau teman-teman yang ingin bertanya kembali, monggo di live chat. Masih kita tunggu untuk beberapa pertanyaan di IG hari ini ya.
dari awal tadi sudah dijelaskan bahwasanya apa namanya Valentine Day ini bukan dari Islam. Yang tadi yang saya baru tanyakan juga kan apa namanya Valentine Day setelah menikah tuh justru tidak boleh juga karena bukan hari itu aja, karena hari-hari setelahnya atau hari-hari sebelumnya seharusnya ada konsep-konsep atau kasih sayang yang diutarakan terhadap suami ke istrinya itu sendiri. Mudah-mudahan teman-teman di rumah yang menonton live IG ini atau nanti yang diulang untuk IG ini mampu memahaminya. Dan jika ini adalah sesuatu yang baik, mohon untuk disebarluaskan, untuk di-share ke teman-teman. Mudah-mudahan jadi pahala jariah teman-teman. Mungkin untuk yang terakhir Ustadz ya, karena sudah hampir habis untuk apa namanya acara. Untuk Ustadz di awal untuk closing statement mungkin Ustadz sekitar 5 menit atau 10 menit Ustadz. Ya, closing statement nggak usah lama-lama ya. Closing statement yang saya ini adalah teman-teman semuanya, ketika teman-teman sudah jatuh cinta kepada lawan jenis, maka arahkan yang tadinya ke nafsu menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang belum layak untuk menikah, maka seriuskan diri kita untuk layak untuk menikah. Bagi para perempuan, ketika merasa bahwasanya belum layak untuk menikah, maka didiklah diri kita agar pantas disebut sebagai ibu bagi anak-anak kita, guru bagi anak-anak kita, dan bidadari bagi suami kita. Jadi ya, belajar terus ya, dari sekarang ya, untuk masa depan kita, belajar kini untuk akhirat kita. Insya Allah teman-teman semuanya, ya teman-teman Indonesia tanpa pacaran itu akan memudahkan itu semua teman-teman semuanya. Dan jangan lupa gitu. Bagi yang saya belum ketemu jodoh, tenang ya. Nanti teman-teman silakan buka bio saya. Di situ ada ada @ta'arufonline.id. Nah, ini promosi sekalian. Ya. Ta'aruf apa tadi Ustaz? Ta'arufonline.id. Oh, di Play Store juga bisa. Hah? Di IG atau di App Store? Di aplikasi store. Baik itu App Store maupun Play Store ya. Ta'aruf Online Indonesia hurufnya ta. Lambangnya seperti huruf ta. Lambang merah Ustaz ya? Lambang merah. Lambang pink sebenarnya. Lambang bentuk keseriusan. Pink ke merah-merahan. Merah ke pink-pingan. Kan gitu ya. Pink merahan. Mungkin teman-teman nanti yang ingin mencari bisa ke bio atau ke aplikasi yang dibuat oleh Ustaz Rizky Awal tadi Ta'aruf ya. Di aplikasi Play Store juga ada, nanti bisa di-download di situ. Langsung ditangani oleh Ustaz Rizky Awal. Mungkin teman-teman yang sudah berniat baik untuk mencari, monggo untuk ke aplikasi tersebut. Untuk mengakhiri Ustaz, saya selaku anggota Indonesia Tanpa Pacaran DKI Jakarta mengucapkan terima kasih atas waktunya yang saya berterima kasih juga sudah diundang Indonesia Tanpa Pacaran, insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu, bukan hanya online. Sebenarnya saya rindu dengan ustadz-ustadz, dengan pembina, dengan yang lain berdiskusi secara langsung. Dan kita doakan yang belum bertemu jodohnya dipertemukan jodohnya. Amin. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan dipercepat juga jodohnya. Jadi amin. Saya rindu untuk menimba ilmu secara langsung tuh lebih kena gitu dibandingkan dengan online seperti mudah-mudahan pandemi berlalu ya, dan cinta bersemi datang kembali. Amin. Syukran Ustadz sekali lagi atas waktunya. Mudah-mudahan waktu yang sudah diluangkan oleh Ustadz menjadi pahala jariah untuk Ustadz sendiri, dan mudah-mudahan teman yang mengikuti dari awal live IG ini mudah-mudahan diberikan kesehatan keluarganya, dan mudah-mudahan kuota yang diluangkan untuk menonton IG ini diberikan pahala yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita doakan di beberapa awal tahun ini beberapa ulama, beberapa habaib, beberapa ustadz, beberapa penceramah sudah mendahului kita. Mudah-mudahan para beliau ditempatkan di sisi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini
sangat apa namanya gamparan keras kita sangat menyia-nyiakan beliau-beliau yang ilmunya sangat luar biasa. Mudah-mudahan Ustadz Rizky Awal atau teman-teman yang lain, Ustadz-Ustadz yang lain, kita bisa menimba ilmunya yang lebih banyak lagi dari beliau-beliau. Mudah-mudahan. Sekali lagi, syukran Ustadz. Selamat beristirahat. Mudah-mudahan sehat selalu dan keluarga dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Untuk mengakhiri live IG hari ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah acaranya berjalan lancar. Ustaz Rizky Awal sudah menerangkan beberapa materinya yang sungguh luar biasa. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita bedah lagi bagaimana konsep kasih sayang dalam Islam. Mungkin teman-teman ada yang usul tentang ide atau apapun yang mau dibahas, bisa ke DM atau dikunjungi ITP DKI Jakarta, apapun itu. Insya Allah nanti kita akan kupas tuntas, bukan hanya Valentine Day, mungkin permasalahan yang lain. Sekian dari saya, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.